إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat tepatnya pada tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya kurang lebih 12 hari ke depan lagi kita akan kedatangan tamu mulia, yakni bulan suci Ramadan. Maka itu kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir, melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan juga ketenangan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Fenomen Akhir Zaman, Mencintai 5 Perkara, Melupakan 5 Perkara. Dikisahkan pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat Al-A'la ayat 16 dan 17 yang berbunyi, Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, akan tetapi manusia lebih mencintai kehidupan dunia, walal akhiratu khairu wa abqa, padahal kata Allah
kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ketika menerima dua ayat di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdiam. Tampak terlihat dari ujung-ujung mata beliau meneteskan air mata sehingga membasahi baju gamis yang beliau gunakan. Para sahabat ketika itu tidak berani untuk bertanya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, barulah salah seorang sahabat memberanikan dirinya untuk bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau meneteskan air mata dan menunjukkan kesedihan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memberikan nasihat yang menggetarkan jiwa. "Sayati ala ummati zaman yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa." Akan datang suatu masa di mana umatku lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Para sahabat pun penasaran. Kemudian salah seorang sahabat memberanikan dirinya lagi untuk bertanya, "Ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami apa yang baginda maksudkan umatku kelak mencari 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara yang lain?" Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan sabdanya, "Al-ula," yang pertama adalah yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku kelak di akhir zaman akan lebih mencintai dunia dan lupa kepada akhirat. Saat ini hadirin, tampak jelas di sekitar kita betapa banyak manusia yang melupakan kehidupan akhirat. Manusia sangat bersemangat dalam perkara dunia, namun ketika perkara akhirat disajikan, mereka berpaling darinya. Jika kita bandingkan, manakah yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan? Apakah perkara dunia ataukah perkara akhirat? Tentu kita akan menjawab perkara dunialah yang lebih banyak menjadi bahan pembicaraan. Inilah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menimpa umatnya. Manusia akan ditutupi dunia sehingga mereka tidak mampu melihat akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara yang pertama, sahabat pun bertanya lebih lanjut lagi, "Ya Rasulullah, apa yang berikutnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wasani," yang kedua adalah wa yuhibbunal hayah wa yansawunal maut. Umatku kelak akan lebih mencintai kehidupan, akan lebih mencintai hidup dan lupa akan kematiannya. Orang beriman pasti meyakini bahwa kematian pasti akan datang. Bahkan seringkali kita menyaksikan berita kabar tentang kematian sahabat, kematian keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Termasuk musibah banjir di Aceh dan Sumatera beberapa bulan kemarin, di mana lebih dari 1000 orang kehilangan nyawa. Namun sayang, peringatan Allah ini berlalu begitu saja. Kita tidak pandai mengambil ibrah, kita tidak pandai mengambil pelajaran. Dengan hasil kita terus saja mengejar kehidupan dunia dan melupakan bekal setelah kematian nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat bertanya lebih jauh lagi, "Ya Rasulullah, apakah itu benar-benar akan terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, pasti akan terjadi." Kemudian apa yang ketiga ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang lebih jauh. Yang ketiga adalah wa yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Cinta kepada bangunan yang mewah namun lupa kepada kubur. Saat ini hadirin, manusia berlomba-lomba membangun rumah yang serba mewah. Manusia sangat bersemangat membangun rumah yang mewah dan megah di dunia ini, namun lupa membangun rumahnya di akhirat kelak. Manusia bersemangat membangun rumahnya di atas tanah, tetapi lupa membangun rumahnya di bawah tanah.
yakni kuburnya nanti. Hadirin rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lantas perkara apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang keempat adalah wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku kelak akan cinta kepada harta dan lupa kepada hari di mana harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakta menunjukkan saat ini manusia banyak yang mengumpulkan dan menumpukan hartanya, namun tidak menunjukkan sebuah kepuasan bagi mereka. Apa yang terjadi saat ini hadirin? Kebanyakan manusia lupa jika setiap harta yang dia kumpulkan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia ke dalam 3 golongan. 2 golongan celaka dan 1 golongan saja yang selamat. 2 golongan yang celaka tersebut adalah yang pertama, orang yang mengumpulkan hartanya, yang mendapatkan hartanya dengan cara-cara yang haram. Dan golongan yang celaka yang kedua adalah orang yang mengumpulkan hartanya dengan cara-cara yang halal, tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah golongan yang selamat, yakni golongan orang-orang yang mengumpulkan dan membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Rasulullah menyampaikan kelak umatku, wa yuhibbunal khalq wa yansawunal khaliq. Cinta kepada makhluk dan lupa kepada Sang Pencipta. Hadirin rahimakumullah. Sungguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah benar. Di zaman sekarang ini, manusia kebanyakan hanya mencintai makhluk. Dia lebih mencintai anak dan istri mereka, mencintai orang tua dan saudara mereka, sehingga melupakan Sang Pencipta. Manusia lupa bahawa kecintaan kepada makhluk tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena tertutupi oleh hawa nafsu dunia yang dihiasi dengan makhluk, sehingga tidak heran terjadi bencana dan musibah di mana-mana. Karena dengan cara itulah Allah menegur manusia yang akan membuat mereka kembali mengingat kepada Allah. Di penghujung khutbah ini hadirin, marilah kita merenung sejenak, kita meresapi sejenak, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang digambarkan Nabi dalam hadis itu? Jika iya, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dengan selalu menyiapkan bekal perjalanan kita menuju alam yang kekal, dengan selalu sabar, istiqamah, sembari selalu meminta kekuatan, petunjuk serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang melupakan 5 perkara di atas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الكافرين الظالمين ودمر أعداءك الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في السودان اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قام الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد